Akibat perlakuan yang diterimanya sejak kecil, menyebabkan dirinya secara pelan tapi pasti berubah menjadi seorang yang pendendam, suka menyendiri dan berimajinasi, serta hidup dalam dunia khayalannya sendiri, yang kelak akan diwujudkannya dalam dunia nyata. It's Jijelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Jepang. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada tahun 1924 di kota Hamamatsu di prefektur Shizuoka, Jepang. Seisaku Nakamura lahir dari keluarga menengah ke atas. Dia terlahir bisu dan tuli, sehingga sejak kecil telah mendapatkan perlakuan kasar dan bahkan dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Walaupun begitu, Nakamura dikenal sebagai murid yang sangat sopan dan ramah, serta menjalani dan menerima kondisi dirinya tanpa keluhan. Dia sangat cerdas dan bahkan merupakan salah satu murid terpandai di kelasnya. Nakamura yang tidak memiliki teman, tumbuh menjadi anak yang penyendiri dan tidak suka bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dia memiliki banyak buku dan juga film yang bercerita tentang kehidupan seorang samurai. Dia akan menghabiskan waktu luangnya setiap hari untuk membaca dan menonton film tentang samurai yang menggunakan pedang untuk menghabisi lawannya. Nakamura sangat terobsesi dengan budaya samurai dan tertarik dengan pedang katana dan juga berbagai jenis senjata tajam lainnya. Dia bahkan menganggap dirinya adalah seorang samurai dan suka membawa pisau dapur yang dianggapnya sebagai pedangnya. Karena kebanyakan anak seusianya pada masa tersebut juga banyak yang menyukai film tentang samurai, sehingga Nakamura juga tampak seperti remaja biasa lainnya dan tidak ada sesuatu yang kelihatan aneh dengan hobi dan obsesinya tersebut. Dikarenakan kondisi dirinya, kesendiriannya, dan juga perlakuan yang diterimanya sejak kecil, menyebabkan dirinya seolah-olah hidup di dalam dunia khayalannya sendiri. Obsesinya semakin hari semakin bertambah parah. Berdasarkan pengakuan Nakamura, pada tanggal 22 Agustus 1938, di usianya yang baru 14 tahun saat itu, dia bertemu dengan dua orang gadis geisha. Geisha atau geko adalah seniman penghibur tradisional Jepang. Mereka mempelajari cara menari, bernyanyi, bermain alat musik, cara berbicara, dan menghibur pelanggan. Ketika mereka menolak untuk melayani hasratnya, dia menghabisi mereka berdua dengan menggunakan pisau yang dibawanya, sebelum melarikan diri dari sana. 3 tahun kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1941, Nakamura menghabisi seorang wanita dan mencederai seorang wanita lainnya. 2 hari kemudian, dia mengamuk di sebuah restoran dan kembali menghabisi 3 orang di sana. Tidak terdapat informasi lebih lanjut tentang apa yang telah terjadi di restoran dan juga motif apa yang menyebabkan dirinya melakukan hal tersebut. Akibat kondisi dirinya yang tuli dan bisu, menjadikannya seorang yang sangat sensitif, mudah tersinggung, dan merasa rendah diri di hadapan orang lain. Sehingga membalas perlakuan orang-orang dengan kekerasan, sepertinya adalah jalan satu-satunya untuk menunjukkan kekuatannya. Dikarenakan kisah tentang Nakamura terjadi antara tahun 1938 sampai dengan 1942, yang merupakan masa Perang Dunia Kedua, di mana negara Jepang saat itu sedang fokus kepada perang yang terjadi, sehingga informasi mengenai Nakamura sangat terbatas. Pemerintah saat itu merasa kejahatannya akan menimbulkan masalah yang terlalu berlebihan di masyarakat. Hal tersebut menjadikan Nakamura bebas lebih lama dari seharusnya dan melakukan lebih banyak lagi kejahatan lainnya. Semua perbuatannya dilakukannya di depan umum, terutama kejadian terakhir yang terjadi di restoran, yang disaksikan oleh banyak orang dan telah dilaporkan kepada pihak berwajib tentang ciri-ciri pelaku dan informasi terkait lainnya. Tapi mereka tidak melakukan upaya apapun untuk mencari dan menangkapnya. Bahkan dikabarkan bahwa pihak berwajib malah mencoba untuk menutup-nutupi kasus yang dilakukan Nakamura, demi untuk mencegah kepanikan di masyarakat, di mana ada seorang psikopat muda yang sedang berkeliaran menghabisi orang-orang. Pada tanggal 27 September 1941, ketika berada di rumah orang tuanya,
terjadi pertengkaran antara dirinya dengan kakaknya. Selain kakaknya, di dalam rumah saat itu terdapat kedua orang tuanya, kakak perempuannya, kakak iparnya, dan keponakannya. Pertengkaran yang memuncak membuat Nakamura mengeluarkan pisau yang selalu dibawanya dan menjadikan perut dan dada kakaknya sebagai sasarannya. Anggota keluarga lain selain ibunya yang mencoba untuk melerai dan menghentikan perbuatannya juga tidak luput dari serangan Nakamura. Akibat perbuatannya, kakak laki-lakinya tersebut meninggal dunia, sedangkan anggota keluarga lainnya berhasil selamat. Tapi sayangnya, kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena mereka takut Nakamura akan datang kembali menuntut balas kepada mereka. Hampir setahun kemudian, pada tanggal 30 Agustus 1942, Nakamura kembali melakukan aksi kejahatannya. Ketika itu, dia melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan pulang. Dia pun memutuskan untuk membuntutinya sampai ke rumah di mana dia tinggal bersama dengan suami dan ketiga anaknya. Sesampainya di rumah wanita tersebut, Nakamura mengikutinya masuk ke dalam dan kemudian mencoba melakukan pelecehan terhadapnya. Suami wanita tersebut yang kebetulan berada di rumah dihabisi oleh Nakamura karena mencoba untuk memberikan pertolongan kepada istrinya. Dia kemudian menghabisi wanita tersebut beserta kedua anaknya. Setelah itu dia mencoba untuk melakukan pelecehan kepada anak tertua dari wanita tersebut. Tapi entah apa yang membuatnya berubah pikiran, atau mungkin juga ada sesuatu yang membuatnya takut. Tiba-tiba dia berlari pergi dari sana, meninggalkan anak tersebut dalam keadaan hidup. Anak gadis yang selamat tersebut segera melaporkan kejadian yang menimpa keluarganya kepada pihak berwajib. Berdasarkan deskripsi yang diberikan gadis tersebut, pihak berwajib berhasil mengetahui bahwa Nakamura lah pelakunya. Mereka juga telah lama mencurigai keterlibatan Nakamura atas kematian kakak kandungnya. Pada tanggal 12 Oktober 1942, Nakamura berhasil ditangkap dan didakwa atas 9 pembunuhan yang dilakukannya. Awalnya pihak berwajib tidak mengetahui atas keterlibatan Nakamura terhadap 2 korban pertamanya sebelum dia mengakuinya. Namun sayangnya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menghukum Nakamura atas perbuatannya terhadap kedua geisha tersebut. Sebulan setelah penangkapannya, pada tanggal 11 November 1942, ayah Nakamura yang bernama Fumisada Nakamura mengambil nyawanya sendiri karena rasa malu yang ditanggung oleh dia dan keluarganya atas kejahatan yang dilakukan anaknya. Di dalam tradisi Jepang, kehormatan keluarga adalah hal yang paling utama. Walaupun pengacara dan dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat diadili karena alasan tidak waras dan juga masih berusia 18 tahun, tapi dia tetap diadili sebagai orang dewasa di bawah wartime law atau hukum masa perang yang diterapkan oleh negara Jepang saat itu. Pengadilannya berjalan dengan sangat cepat dan Nakamura akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 19 Juni 1944, di usia 19 tahun, Seisaku Nakamura diberikan hukuman gantung. Andai saja jika pihak berwenang tidak menutupi kejahatannya demi untuk mencegah kekhawatiran di masyarakat, mungkin tidak akan banyak korban yang berjatuhan. Juga andai keluarga Nakamura berani buka suara, sehingga dia dapat ditahan lebih cepat dan setidaknya dapat mencegah adanya korban berikutnya. Dukungan keluarga sangatlah dibutuhkan di dalam kasus Nakamura ini. Sayangnya mereka malah mengabaikannya, hanya dikarenakan kondisi dan keadaan fisiknya yang tidak sempurna. Dendam terhadap orang di sekitarnya telah membuatnya menjadi seorang monster yang dijuluki The Hamamatsu Death Killer. Demikianlah sedikit cerita tentang Seisaku Nakamura, si tuli dari kota Hamamatsu, Jepang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah peran keluarganya menjadi salah satu pemicu segala kejahatan yang telah dilakukannya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories.
Bye-bye!